Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, kita bisa ketemu lagi di pertemuan kedua ya, di pertemuan kedua mata kuliah biodiversitas. Di pertemuan kali ini teman-teman kita melakukan pembelajaran atau perkuliahan secara daring. Dan di pertemuan kali ini juga kita akan membahas ada dua materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama yang kita bahas itu adalah konsep biodiversitas. Kemudian materi yang kedua yaitu biodiversitas Indonesia. Kedua materi ini masih materi yang menjabarkan atau materi yang menjelaskan secara umum tentang bagaimana biodiversitas itu dan bagaimana biodiversitas yang ada di Indonesia. Materi yang pertama yang kita bahas itu adalah konsep biodiversitas. Oke. Di konsep biodiversitas ini nanti kita akan membahas 3 sub materi. Yang pertama yaitu pengertian biodiversitas, yang kedua adalah biodiversitas dengan ilmu yang lain atau hubungan biodiversitas dengan ilmu yang lain. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana peran dari biodiversitas. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian biodiversitas. Tapi sebelum itu teman-teman bisa melihat kedua gambar yang ada pada layar. Pertanyaannya adalah manakah yang lebih beraneka ragam atau manakah yang memiliki biodiversitas yang lebih tinggi dari gambar A atau gambar B. Oke, teman-teman silahkan bisa menjawab ya, atau mungkin menjawabnya dalam hati saja. Oke, teman-teman, kalau kita bahas atau kita bandingkan antara dua gambar ini teman-teman, tentu kalau kita lihat secara sekilas atau dari gambar, maka yang akan beraneka ragam itu adalah gambar B. Mengapa gambar B lebih beraneka ragam atau lebih memiliki tingkat biodiversitas lebih tinggi? Karena kalau kita lihat jumlah dan jenis tumbuhan yang ada di gambar B, khususnya adalah jenis tumbuhannya, itu nanti akan lebih beraneka ragam atau lebih banyak dibanding dengan gambar A. Kalau gambar A, kalau kita lihat di sini secara nampak sekilas, maka gambar A itu memiliki jenis tumbuhan yang seragam ya, atau relatif sama ya. Kalau B ini memiliki jenis tumbuhan yang beraneka ragam, mulai dari tumbuhan yang tergolong tumbuhan herba atau tumbuhan yang dia ukurannya itu sangat kecil. Kemudian ada juga tumbuhan-tumbuhan yang berbentuk perdu maupun tumbuhan yang berbentuk pohon yang memiliki jenis yang beraneka ragam. Jadi secara sekilas dua tumbuhan ini menunjukkan tingkat keanekaragaman yang berbeda. B memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi daripada gambar A. Oke, kemudian ada juga gambar yang secara ilustratif ya teman-teman. Ada gambar A, B, C, D, dan E. Kalau kita lihat kelima gambar ini, maka juga akan memiliki tingkat keanekaragaman yang berbeda antara ketiga pilihan gambar ini. Kalau secara nampak sekilas, maka teman-teman juga saya yakin bisa menebak jawabannya. Yang memiliki tingkat keanekaragaman yang lebih tinggi itu adalah gambar E. Nah, dari dua gambar tersebut teman-teman, maka secara istilah atau secara pengertian nanti kita bisa mengartikan apa itu keanekaragaman gitu ya. Sebenarnya apa sih keanekaragaman hayati itu? Jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu sebenarnya berasal dari kata biodiversity teman-teman, yang artinya itu tadi ya, keanekaragaman hayati. Jadi bio itu artinya adalah hayati atau hidup, diversity itu adalah keanekaragaman. Jadi disebutnya atau kata lainnya biodiversitas atau mata kuliah kita itu adalah mata kuliah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biological diversity atau biodiversity itu adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi gitu ya. Jadi semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu tumbuhan, hewan atau mikroorganisme ataukah jenis-jenis makhluk hidup yang lain, termasuk keanekaragaman genetik yang terkandung di dalamnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Itu adalah keanekaragaman hayati. Jadi keseluruhan makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu keanekaragaman secara genetik maupun ekosistem yang terbentuk akibat dari keanekaragaman tersebut. Keanekaragaman hayati itu adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks ekologi tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah variabilitas makhluk hidup ya, dimana di dalamnya itu termasuk interaksi ekosistem pada terestrial, pesisir, lautan, akuatik, dan juga kompleks ekologis sebagai tempat hidupnya makhluk hidup. Nah,
Hal ini ataukah keanekaragaman ini ya meliputi keanekaragaman gen, jenis dan juga ekosistem. Tadi juga sempat disebut kan ada juga keanekaragaman genetik. Kemudian keanekaragaman genetik itu nantinya akan membentuk suatu keanekaragaman jenis dan nantinya akan membentuk sebuah keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke. Biodiversitas atau lebih tepatnya disebutnya adalah mega biodiversitas ya. Mengapa disebut mega biodiversitas? Karena kalau kita lihat secara keseluruhan bumi kita itu memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi gitu ya. Jadi ada berjuta-juta ataupun berpuluh-puluh ribu jenis ataukah berjuta-juta jenis makhluk hidup yang ada di bumi, sehingga kita sebutnya adalah mega biodiversitas. Jadi mega biodiversitas itu adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan keanekaragaman makhluk hidup yang sangat kaya atau banyak pada tempat-tempat yang berbeda. Megabiodiversitas itu lebih tepat digunakan untuk menggambarkan keanekaragaman yang ada di bumi. Jadi keanekaragaman yang ada di bumi ini lebih tepatnya kita sebutnya adalah megabiodiversitas. Lalu bagaimana megabiodiversitas atau keanekaragaman hayati itu muncul gitu ya, atau mengapa bumi kita ini memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi gitu ya. Paling tidak ada satu istilah atau satu alasan ya, alasan kuat mengapa terjadi atau muncul keanekaragaman hayati yang sangat kuat atau yang sangat tinggi di muka bumi kita atau di bumi kita. Jadi keanekaragaman hayati yang ada di bumi kita ini merupakan hasil dari proses evolusi yang sangat lama sehingga melahirkan bermacam-macam makhluk hidup. Jadi evolusilah yang nantinya akan membentuk jenis-jenis makhluk hidup yang bermacam-macam atau keanekaragaman hayati yang sangat bermacam-macam yang ada di bumi kita. Kalau kita lihat bagaimana sejarah perkembangan makhluk hidup ya, sejarah munculnya makhluk hidup ataukah munculnya organisme dari zaman dulu mulai dari zaman sekarang itu, dari evolusi itu nanti akan membentuk tingkat-tingkat keanekaragaman yang sangat berbeda-beda. Mulai dari misalnya yang pertama itu adalah misalnya muncul makhluk hidup yang pertama kali itu adalah prokariotik, teman-teman. Jadi prokariotik itu adalah makhluk hidup yang pertama yang ada di muka bumi. Kemudian setelah prokariotik muncullah kehidupan atau sel eukariotik gitu ya. Jadi dimulai dari prokariotik, kemudian muncul sel eukariotik, kemudian setelah muncul sel eukariotik yang tergolong masih uniseluler nanti akan membentuk makhluk hidup yang multiseluler. Dari multiseluler ini akan membentuk makhluk hidup invertebrata. Kemudian dari invertebrata ini nanti dia akan berkembang menjadi makhluk hidup yang beraneka ragam gitu ya. Jadi membentuk makhluk hidup yang beraneka ragam mulai dari dulunya terbentuk makhluk hidup yang pertama kali itu adalah sel prokariotik, kemudian akan berkembang menjadi makhluk hidup yang beraneka ragam seperti yang kita temukan atau seperti yang kita amati di dunia ini. Nah, kalau kita lihat secara gambaran bagaimana perkembangan makhluk hidup itu yang ada di dunia gitu ya. Jadi mulai dari bagaimana pembentukan dari alam ini nanti akan terbentuk bagaimana tingkat-tingkat keanekaragaman atau berbagai jenis keanekaragaman makhluk hidup di masing-masing masa atau di beberapa masa. Misalnya ini ada beberapa ilustrasi bagaimana jenis flora maupun fauna yang terbentuk di masa-masa yang berbeda, yang nantinya akan membentuk juga tingkat keanekaragaman yang seperti yang kita lihat pada masa sekarang gitu ya. Misalnya pada masa Trias, kalau kita lihat pada masa Trias maka gambaran makhluk hidupnya adalah seperti ini, keanekaragamannya seperti ini. Kemudian ada masa tersier, di masa tersier nanti bentuk keanekaragamannya seperti ini. Kemudian ada di masa Devon atau masa yang lebih awal lagi ya, masa Devon, maka tingkat keanekaragamannya seperti ini. Sampai nantinya tingkat keanekaragaman ini yang terbentuk dan yang berkembang sejalan dengan jam evolusi akan membentuk bentukan keanekaragaman makhluk hidup yang bermacam-macam seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, kalau kita bercermin pada Indonesia, teman-teman, Indonesia itu memiliki
keanekaragaman hayati yang sangat tinggi juga gitu ya. Kalau kita lihat Indonesia memiliki 17.000 pulau ya, 17.000 pulau yang tersebar misalnya dari Sabang sampai Merauke, di mana dari persebaran antara Sabang sampai Merauke itu terhampar berbagai jenis tumbuhan maupun hewan yang ada di Indonesia dan memiliki flora dan fauna yang spektakuler ya, dan juga unik dari segi keanekaragamannya, jenisnya dan lain-lainnya itu sangat banyak sekali. Kalau kita bandingkan bagaimana persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dengan perbandingannya itu adalah dunia, maka Indonesia itu memiliki 25 jenis dari tumbuhan berbunga yang ada di dunia. Ada 12% jenis mamalia, tadi 25% jenis tumbuhan berbunga, berarti seperempat tumbuhan berbunga itu ada di Indonesia ya. Kalau kita ingin menemukan seperempat dari tumbuhan berbunga yang ada di Indonesia di dunia, itu bisa kita temukan di Indonesia. Ada 12% jenis mamalia, 16% jenis reptil atau amfibi gitu. Kemudian ada juga 17% jenis burung dan 20% jenis ikan yang ada di dunia itu juga ada di Indonesia. Jadi Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang relatif lebih tinggi ya, atau lebih tinggi daripada negara-negara yang lain, atau terkenalnya juga memiliki tingkatan biodiversitas yang sangat tinggi. Jadi Indonesia itu memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kita lihat perbandingannya tadi antara bagaimana tumbuhan maupun hewan-hewan, di mana sebagian besar atau sampai seperempat jenisnya itu ada di Indonesia, sehingga Indonesia itu digolongkan memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Nah, masyarakat dunia itu memperingati Hari Keanekaragaman Hayati yang ada di dunia itu pada tanggal 22 Mei. Jadi setiap tanggal 22 Mei itu diperingati Hari Keanekaragaman Hayati yang ada di dunia. Nah, terus bagaimana hubungan biodiversitas dengan ilmu yang lain gitu ya. Jadi ada gak interkoneksi atau interdisipliner antara biodiversitas dengan ilmu yang lain? Kalau kita bercermin pada bagaimana multidisiplinernya ilmu-ilmu, tentu biodiversitas itu juga memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Misalnya klasifikasi makhluk hidup, kalau kita hubungkan yang paling jelas ya, itu adalah bagaimana hubungan dari biodiversitas dan klasifikasi. Karena biodiversitas itu memiliki jenis yang sangat bermacam-macam, maka klasifikasi akan membantu biodiversitas itu akan mudah dipelajari atau akan mudah dikenali. Karena klasifikasi itu sendiri adalah bagaimana kita mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup menjadi kelompok-kelompok yang memiliki persamaan ciri tertentu, sehingga untuk mempelajarinya nanti akan lebih mudah. Itu adalah salah satu contoh bagaimana hubungan biodiversitas dengan klasifikasi gitu ya. Jadi nantinya akan ada interkoneksi atau ada hubungan antara biodiversitas dengan klasifikasi. Lalu bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Tentu biodiversitas itu juga akan memiliki hubungan. Dan nanti teman-teman coba cari bagaimana hubungan biodiversitas dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah peran biodiversitas. Bagaimana peran biodiversitas? Biodiversitas yang sangat bermacam, mulai dari flora maupun fauna yang tersebar dan memiliki karakter tersendiri, itu memiliki peranan bagi kehidupan kita secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi biodiversitas itu bisa berperan sebagai bahan makanan, sebagai bahan untuk membangun rumah atau perkakas, sebagai bahan obat-obatan tentu saja, sebagai sumber devisa, sebagai jasa lingkungan, artinya dia bisa penyedia air bersih, oksigen, atau dia juga bisa mencegah banjir. Ini mohon maaf ada kesalahan tulis ya. Dia bisa mencegah banjir. Kemudian bisa sumber inspirasi, baik itu secara spiritual maupun secara kebudayaan. Kemudian dia bisa menjadi bahan rekreasi, olahraga atau wisata. Itu juga menjadi peran dari biodiversitas, atau sebagai riset atau sebagai bahan ilmu pengetahuan. Itu juga bisa berperan dari biodiversitas. Dan ada juga banyak sekali fungsi-fungsi yang lain. Dan nilai-nilai
yang lain yang bisa menjadi peranan dari biodiversitas. Ada nilai-nilai yang tidak terlihat atau indirect value misalnya, itu menjadi suatu peran dari biodiversitas. Contohnya apa? Contohnya misalnya hutan ya, keanekaragaman hayati yang ada di hutan, bagaimana tumbuhan-tumbuhan di hutan itu bisa menghasilkan oksigen, bisa menyerap CO2 atau bisa mengurangi efek gas rumah kaca, itu menjadi suatu peran yang tidak terlihat. Jadi secara tidak langsung biodiversitas tersebut itu memiliki peran bagi kehidupan kita. Itu disebut dengan istilahnya adalah indirect value. Jadi sangat banyak sekali ya peran biodiversitas itu. Oke, itu dulu untuk materi yang pertama, yaitu konsep biodiversitas, di mana kita bahas sedikit mengenai bagaimana pengertian biodiversitas, hubungan biodiversitas dengan lingkungan yang lain, dan juga peran dari biodiversitas. Selanjutnya nanti teman-teman juga bisa menyimak materi yang kedua, yaitu biodiversitas yang ada di Indonesia. Oke, saya akhiri dulu untuk materi yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.